Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa bergabung kembali, berjumpa kembali dalam pembahasan soal UTBK. Dan mungkin ini hanya prediksi saja ya. Kita mencoba membahas soal-soal UTBK yang memang UTBK ini baru untuk saat ini, karena di PPG kali ini pun ini sepertinya baru ya Bu Dewi. PPG yang sekarang ini percobaan nih, istilahnya di sini apa? Piloting ya? Piloting, ya. Iya, piloting. Jadi kita juga belum tahu nih bagaimana nih narasi ininya, soal-soalnya gitu. Apakah berubah dari tahun yang lalu atau bagaimana? Tapi untuk 2 tahun kemarin dan 1 tahun kemarin itu ada kemiripan-kemiripan yang jelas ya Bu Dewi ya. Ada kemiripan-kemiripan dan mudah-mudahan ini juga tidak jauh dari pembahasan soal yang akan kita lakukan. Dan semoga juga soal-soal yang nanti kita hadapi lebih mudah lagi. Karena sepertinya teman-teman semua di sini alhamdulillah untuk sekarang ini pemerintah juga sudah mulai melonggarkan istilahnya. Tidak seperti PPG yang terdahulu yang luar biasa sulitnya gitu. Tapi sekarang ini sudah mulai dipermudah. Dan sebelum kita mengawali pembelajaran ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Malam hari ini kita ditemani oleh Bu Dewi Permani Suci. Mohon maaf, malam pertama saya tidak mengikuti ya Bu Dewi, tidak menemani. Dan memang untuk recordnya, untuk rekamannya kalau tidak didampingi agak susah ya Bu Dewi ya. Karena iya, soalnya kan saya masih harus add gitu Bu, peserta iya, baru masuk. masuk gitu. Ya, silakan Bu Dewi. Untuk selanjutnya saya serahkan terima ke kasih. Bu Dewi. Baik Bu Susi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung izin share screen ya Bapak Ibu. Ini sudah akun saya, kemarin akun adik saya ya, namanya Sita. Kemudian yang sekarang ini saya pakai akun saya sendiri, Bu Dewi ya. Baik, saya share. Oke, ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, okay. Sudah. Terus ukuran hurufnya gimana? Sedikit diperbesar Bu Dewi. Oh ya. Besar Bu. Kurang ya. Iya. Segini Bapak Ibu, segini? Kelihatan Bu. Ya, ini 160 zoomnya. Oh. Iya. Oke, Oke. Yang penting Bapak Ibu ini terlihat jelas gitu suara dan tampilan saya. Oke, kita mulai. Di sini ada 35 soal PCK. Nah, kalau kemarin waktu pertemuan kita yang pertama kita membahas soal SJT. Nah, sekarang kita di PCK ya. Jangan lupa ada 2 jenis di UTBK nanti, PCK dan SJT. Nah, PCK sendiri seperti ini Bapak Ibu yang ada pedagogiknya, teori belajar, asesmen. Nah, itu ya berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ajarkan di sekolah dasar ya. Tapi untuk matematika dan eksaknya tidak terlalu ke ilmu eksak mendalam itu enggak, tapi pedagogiknya saja. Baik, kita mulai. Kita lihat bagaimana PCK gambarannya. Saya bacakan nomor 1.
Seorang guru menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, Bapak Ibu, kita harus apa? Menentukan kata kunci ya. Di sini ada indikator pembelajaran. Saya tandai menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa. Yang diukur adalah reaksi perilaku. Menanggapi contoh perilaku tidak jujur, bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya. Bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter terhadap mengakui kesalahan, indikator perilaku, dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai. Nah, yang ditanyakan adalah alat penilaian. Jangan lupa, di sini adalah reaksi, ada perilaku. Berarti dia penilaian apa, Bapak Ibu? Kognitif? Sikap ya? Ya, sikap berarti apa? Afektif ya. Gitu ya. Kalau psikomotor apa Bapak Ibu? Psikomotor gerak ya. Keterampilan. Keterampilan. Jadi ada afektif, kognitif, lalu psikomotor. Berarti perilaku ini adalah sikap, yaitu afektif ya nama lainnya ya. Nah, alat penilaian yang sesuai. Jadi kita pilih alat penilaian di bawah ini yang sesuai untuk menilai sikap. A. Lembar observasi. B. Portofolio. C. Tes tentang sikap jujur. Pengamatan perilaku. Ataukah wawancara? Yang mana Bapak Ibu? Ini asesmen loh. Penilaian. Kalau sikap biasanya observasi ya. Yang lain? Apa? Pengamatan perilaku ya, Bu? Ibu Tafia memilih pengamatan. Pengamatan, Bu. Di situ kan ada sikap jujur ya. Menurut saya pengamatan perilaku. Pengamatan perilaku. Bu Dewi mohon izin tulisannya bisa diperbesar tidak? Sebentar Ibu. Ini 160, 170, 180. Yang mana? Cukup, Bu. Segini? Ya, Ibu menggunakan apa, Bu? Ya, oke. Takutnya menggunakan HP bisa diperbesar di Zoom, ditarik itu tengahnya. Ya. Kalau 180 ini enggak double ini Bu, soalnya enggak bisa lihat saya. Ya, oke. Jadi ini penilaian sikap antara observasi dan juga pengamatan perilaku. Ayo, antara A atau D? D kali. Observasi ya. Bapak Ibu, kita kembalikan pada soal yaitu alat penilaian, artinya itu sesuatu benda yang digunakan untuk guru untuk menilai. Berarti lembar observasi. Lembar observasi. Itu ya. Lembar alat ya. Itu maksud saya. Alat. Ya. Coba paham. Oh ya, ada alatnya ya, Bu ya. Penilaian. Alat. Kalau Bapak Ibu terpengaruh pada C, karena C ini ada sikap jujur, benar sikap jujur, tapi di depannya ada tes Bapak Ibu. Bukan, ya. Bukan tes. Hanya saja di sini penekanannya pada sikap jujur untuk mengecohkan Bapak Ibu saja, karena di soal ada tindakan jujur. Ini ya, kata kunci tidak jujur, tindakan jujur. Nah, ini sikap jujur tapi di depan ada kata-kata tes. Nah, itu tidak tepat. Kemudian pengamatan perilaku ini bisa jadi dilakukan oleh guru saat proses menilai, ya. Proses menilai sikap. Kemudian alatnya menggunakan apa? Ya lembar observasi gitu ya.
Wawancara juga merupakan proses penilaian ya. Wawancara dengan siswa. Pengamatan. Nah, ini proses penilaian. Oke. Baik Bapak Ibu, itu ya alat penilaiannya. Kita lanjut nomor 2. Tanda belajar bermakna pada matematika atau meaningful theory mendukung penggunaan benda untuk dimanipulasi sehingga siswa dapat memahami dari konsep dan keterampilan baru. Seperti contoh berikut. Apa contohnya kira-kira yang pas? Ini mengenalkan bilangan. Mengenalkan bilangan 3 menggunakan contoh 3 mangga. Ini benda konkret. Mengenalkan bilangan 3 dengan mengajak siswa menyebutkan secara verbal 3 gitu ya. Kemudian yang C, menuliskan simbol. Nah, ini udah simbolik nih yang C. Kemudian yang D, menggunakan gambar. Nah, ini menggunakan gambar. Bu Dewi, Ataukah benda izin kok di layar saya nggak ada tulisannya ya? Gimana Ibu? Di layar saya nggak ada tulisannya ya? Apa kepijit apa? Yang lain gimana Bapak Ibu? Yang lain? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kelihatan jelas. Oh, nggak salah, Bu Dewi. Ini Bu layarnya ini. Bu Susi gimana itu Bu? Bu Susi. Coba keluar dulu, Bu. Keluar dulu, nanti masuk lagi. Coba masuk lagi. Ya, lanjut, Bu. Ya oke, saya lanjutkan ya. Ibu bisa berusaha. Bukan di sini koneksinya terputus tuh. Oh, Iya, di sini nggak bisa. sinyal ya. Sinyalnya. Mungkin ininya sinyalnya, Bu. Silakan Bu Dewi. Nggak tahu ini kok nggak ada tulisannya. Ya, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Jadi, untuk pembelajaran bermakna Bapak Ibu bisa memilih yang mana? Pembelajaran bermakna. Guru mengenalkan bilangan 3 dan menggunakan gambar 3 mangga. 3 balon. Verbal. Ini Bapak Ibu, penggunaan benda kata kuncinya. Ayo. Nanti D. Konkret ya. Iya, jadi penggunaan benda konkret. Jadi yang A. A, ya. Nah, ini ada kata-kata penggunaan benda untuk dimanipulasi, dapat memahami dari konsep keterampilan baru. Jadi belajar bermakna itu lebih ditekankan pada benda konkret dulu, kemudian menggunakan gambar, baru menggunakan simbol ya. Itu tahapannya. Tahapannya apa Bu? Bisa diulang nggak Bu? Tahapannya itu kalau secara ilmiah namanya tahapan enaktif, Ikonik, simbolik. Ini menurut siapa? Brunner ya? Benar. Ikonis, simbolis. Enaktif, ikonik, simbolik. Enaktif termasuk pada penggunaan benda konkret, kemudian ikonik artinya dilambangkan menggunakan gambar, lalu simbolik langsung menggunakan lambang bilangannya secara simbolis. 3 ya ditulis angka 3 gitu ya. Kemudian kalau ikonik ini menggunakan gambar, sama dengan ini opsi D. Nah ini ikonik. Nah enaktifnya ada di A. Gitu. Oke, perhatikan beberapa kompetensi berikut. Nah, Bapak Ibu, kalau ada soal seperti ini, ada pernyataan
beberapa pernyataan yang bernomor 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, D, E, Bapak Ibu bacalah soalnya dulu, baru menuju ke uraiannya. Gitu ya, jadi dibalik. Biar nggak banyak baca di uraian, lalu habis di pertanyaan. Nah, itu kuncinya ya. Khusus untuk model soal yang seperti ini, rincian. Ya, bacalah yang diminta dulu. Misalnya seperti ini. Guru yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Nah, saya tandai ya sebagai kata kunci, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru untuk apa? Untuk apa? Nah, baru kita kembali ke uraian. Nah, gitu ya. 1. Menyusun perencanaan, mengelola kelas, atau 3. Membuat peta konsep, mengidentifikasi materi, menjadi tokoh masyarakat. Yang mana? Kalau pedagogik berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Jangan lupa, pedagogik. Berkaitan dengan apa kalau pedagogik? Teori belajar, ya kan? Teori belajar. Pengetahuan ya, Bu. Pengetahuan di kelas, ya. Apalagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan siswa. Artinya teorinya gitu ya Bapak Ibu kalau pedagogik. Dari opsi ini pilihannya uraian 1, 2, 3, 4, 5 yang termasuk pedagogik kira-kira yang mana? Yang masuk teori gitu Bu. 1 dan 3 ya, Bu. Pola kelas ya, Bu. 2 sama 5 ya, Bu. Menyusun rencana, benar, 1. Membuat peta konsep ya, membuat peta konsep. Nah, itu dia. Membuat peta konsep, kompetensi pedagogik. Ya. Kalau mengelola kelas, ini namanya kompetensi apa? Profesional ya. Lalu ini juga kompetensi profesional. Keguruannya Bapak Ibu. Kalau menjadi tokoh masyarakat berarti kompetensi sosial. Sosial. Kan ada berapa Bapak Ibu kompetensi guru? Pedagogik, profesional, sosial, Ada 4. kepribadian ya. Jadi yang termasuk pedagogis yang ini Bapak Ibu, yang 1 dan 3 berkaitan dengan teorinya. Halo Bapak Ibu. Iya. Iya, Ibu paham, Bu. Iya, Bu. Oke ya, saya tandai di sebelahnya ya keterangannya ya. Iya, Bu, pakai keterangannya Iya, biar Bu. kita paham. Ya. Oke, nomor 4. Bambang merupakan salah satu peserta didik di sebuah sekolah. Dia selalu ketinggalan pelajaran. Nah, kasusnya ini ya saya tandai ya. Ketinggalan pelajaran mengarang. Sebab tidak memiliki buku tulis yang cukup. Nah, ini tidak memiliki buku tulis yang cukup. Dia hanya memiliki 1 buku untuk semua catatan. Hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal. Dori sebagai teman satu meja diam-diam memberi kado buku tulis 1 lusin kepada Bambang. Nah, ini ya Dori ya. Tindakan, ini Dodi. Tindakan yang dilakukan Dodi tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter. Khususnya karakter apa? Si Dodi ini Peduli. yang lain? Peduli. Jelas ya? Peduli ya?
Oke, peduli. Nomor 5. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyaknya titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya. Ayo, membayangkan. Potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasan tergolong kecerdasan apa Bapak Ibu? Kalau membayangkan, jadi titik sudut kubus itu ada berapa gitu, itu dibayangkan bukan dihitung. Apa namanya? Kinestetik, spasial, matematika atau logis, atau intrapersonal? Yang mana? Matematika atau logis ya, Bu? Yang lain? Membayangkan itu kan. Ini membayangkan loh. Membayangkan. Intrapersonal. Kalau kinestetik apa dulu Bu? Kaitan internet. Gerak. Aktif gerak ya. Ya. Kalau matematika logis itu Bapak Ibu membutuhkan rumus, rumus. pembuktian. Nah kalau ini membayangkan. Intrapersonal ya. Kalau intrapersonal berkaitan dengan kepribadian. Jadi? Spasial visual. Iya. B ya Bu, spasial visual. Spasial visual berkaitan dengan gambar-gambar yang mereka temukan, lalu menebaknya. Nah, itu membayangkan ya tuh. Jadi Membayangkan. bisa jadi, iya, mereka bisa membayangkan sesuai pengalamannya. Jadi dia apa namanya? Membayangkan dia pernah melihat kubus, lalu dia bayangkan, oh itu titik sudutnya ada 1, 2, 3, gitu ya, seperti itu. Oh, saya kira visual itu langsung melihat gambar gitu, Bu. Ini ada spasial visual, Ibu. Oh iya. Saya spasial visualnya. Iya, Bu. Nah, seperti itu. Kalau kinestetik ini gerak, matematika logis membutuhkan rumus pembuktian, intrapersonal berkaitan dengan kemampuan diri, aktualisasi diri, itu ke sikapnya, gitu ya. Oke. Ini sudah ya nomor 6 sama. Nomor 7. Seorang guru menuliskan indikator. Oh, ini sudah tadi. Nomor 7. 9. Sebagian guru menguasai bahasa asing. Kata kuncinya sebagian guru. Semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Nah, simpulan yang paling tepat. Nah, ini logika ya, Bapak Ibu. Pernah kan logika matematika? Berarti kesimpulannya apa? Jika sebagian guru menguasai bahasa asing, lalu semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Berarti simpulannya sebagian yang pandai bergaul. guru Ya, pandai bergaul berarti ya. Sebagian guru pandai bergaul. Sebagian pandai bergaul. Pandai bergaul adalah guru. Nah, ya hanya dibolak-balik, Ibu. Jadi Sebagian yang pandai bergaul adalah guru, balikannya ya Bu ya. Nah, balik lagi. Jadi kalau kesimpulan itu Bapak Ibu, kalimat pertama ini sebagian guru ini dipakai pada kalimat terakhir di kalimat kedua pasangannya. Jadi ini sebagian guru saya tandai ini merah. Nah, ini nanti dipasangkan dengan ini di terakhirnya. Jadi sebagian guru itu pandai bergaul. Itulah kalimat yang kesimpulannya pokoknya sebagian guru itu pandai bergaul meskipun dibolak-balik. Yang D nih, ini sebagian yang pandai bergaul adalah guru. Seperti itu caranya. Konklusinya kalimat pertama dipasangkan dengan kalimat kedua
terakhirnya. Ya, kesimpulannya. Oke, ini. Kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Nah, menyerahkan. Meminta guru menyerahkan loh ya. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor guru dibayarkan. Nah, ini kesimpulan juga. Ayo, gimana nih? Simpulan yang tepat. Kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor guru dibayarkan. Nah, kesimpulannya? Honor guru dibayarkan. Honor guru tidak dibayarkan berarti kegiatan belum dilaksanakan. B ya, honor guru dibayarkan. A ya. Coba, honor guru tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Apa? Belum dilaksanakan. Ini kan kata kuncinya menyerahkan laporan. Ya, coba dilihat lagi. Menyerahkan laporan. Laporan kegiatan. Yang B kali ya, Bu. Kalau yang B, ini masih ada jika ini. Nggak boleh ya. Jika pada kesimpulan itu nggak boleh. D Bu. D berarti Bu ya. D. Laporan kegiatan belum diserahkan, berarti Honor kepala sekolah tidak dibayarkan. ini loh honor kepala sekolah, Bu. Yang itu kan honor guru harusnya. Kok ini honor kepala sekolah? Iya. Berarti yang A ya, Bu. A. Iya, Bu. benar. Aduh. Honor guru tidak dibayarkan berarti kegiatan belum dilaksanakan. Ya kan? Honor guru Ya, nggak boleh ya ada kesimpulan itu Jika ada ya. jika itu nggak boleh. Iya. Kecoh juga ya. Lalu yang D ini honor kepala sekolah malah. Iya. Iya. Sebenarnya kalau ini honor guru itu benar. Bunyinya honor guru yang D itu benar, tapi ini bunyinya honor kepala sekolah jadinya salah. Gitu. Oke, diteliti lagi ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Oke, 11. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Ayo, kata kunci. Ini kesimpulan lagi. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Berarti ini dibalik. Jadi yang hadir itu ada beberapa yang bukan pelajar gitu. Coba kita cari. Simpulan yang dapat dari dua penyaji di atas adalah. Nah, beberapa yang hadir bukan pelajar. A lagi, Bu. Coba. Dari sekolah bukan belajar. Yang B, beberapa yang hadir memakai sepatu hitam. A, Bu, A. Bukan kesimpulan. Yang B ini bukan kesimpulan, tapi pernyataan. Beberapa yang memakai sepatu hitam. Ini salah karena sepatu hitam menyatakan pelajar, tapi ini di sini ada kata bukan. Harusnya pelajar langsung gitu ya. Kayak E ya. Kalau yang D ini nggak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Kayak E. Bu. Sepatu hitam Semua adalah yang pelajar. memakai sepatu hitam adalah Nah kalau yang E ini tidak ada tidak menyambungkan dengan kalimat keduanya Bapak Ibu, karena kalimat keduanya itu adalah hadir. Sedangkan yang E ini adalah isi dari kalimat pertama, pelajar dan sepatu hitam. Nah ini loh, ini pelajar, kemudian ini sepatu hitam. Ini adalah kalimat pertama, sedangkan namanya simpulan itu harus mencakup kalimat, isi dari dua kalimat. B. Antara A dengan berapa yang hadir? A atau B? B. Beberapa yang hadir di sekolah. A, Bu, A. A ya.
Coba diperhatikan lagi. Sekolah Jadi bukan beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Jadi kesimpulannya beberapa yang hadir itu bukan pelajar karena di sini tidak memakai, Bu. Tidak memakai sepatu hitam. Nah, ini pelajar. Nah, kalau tidak pakai sepatu hitam berarti bukan pelajar gitu maksudnya. Coba kita lihat, saya tandai warna biru. Nah, ini tidak memakai sepatu hitam. Coba yang saya tandai biru kita hubungkan, Bapak Ibu. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Semua pelajar. Karena yang hadir di sekolah itu tidak pakai sepatu hitam, Bu. Berarti dia bukan pelajar. Berarti dia bukan pelajar, ya. Karena yang namanya pelajar itu harus pakai sepatu hitam. hitam. Nah, itu intinya. Itu ya. Karena yang pakai sepatu itu sepatu hitam namanya pelajar, sedangkan yang hadir di sekolah itu tidak pakai sepatu hitam katanya. Jadi kesimpulannya beberapa yang hadir itu bukan pelajar. Gitu. Jadi konklusi kebalikan dari semua itu jawabannya beberapa. Nah, ini kan ada beberapa ya. Lalu tadi kunci dari apa lagi? Sebagian. Nah, ini sebagian guru, sebagian dan semua. Yang penting Bapak Ibu, simpulan itu mencakup dua kalimat yang digabungkan, bukan dalam satu kalimat itu isinya satu, itu bukan ya. Jadi gabungan antara kedua kalimat itu. Ada isi kalimat pertama dan juga isi kalimat kedua yang digabungkan. Gitu ya. Oke, nanti lama-lama Oke, nomor 12. Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi baru di Kementerian A sebagai kepala bidang atau sekretaris bidang, ya, posisi baru. Ternyata Budi terpilih. Nah, ini kalimat pertama yang tadi. Sedangkan kalimat keduanya, ternyata Budi terpilih sebagai sekretaris bidang Kementerian A, sehingga posisi tersebut telah terisi. Ini atau ya, atau sekretaris, kepala atau sekretaris, pilihan Dani. Nah, kalimat kedua itu Budi yang jadi sekretaris. Simpulan yang tepat, ayo Bapak Ibu, dicari yang teliti. Dani dan Budi. Yang A, Dani tidak cocok. Nah, ini salah, bukan tidak cocok kesimpulannya. Kita coret yang tidak cocok ya. Yang tidak cocok itu dicoret. Nah, Dani Budi tidak mendapatkan posisi baru. Nah, ini juga salah. Karena di sini ada kata atau bisa kepala atau bisa jadi sekretaris. Sedangkan sekretaris sudah terisi. Berarti Iya, Bu, ya. ini itu Jawabannya E. nah, benar Ibu. Jadi Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala karena sekretaris sudah diisi Budi. Nah, ini juga nggak boleh ya, tidak mendapatkan. Nah, ini salah. Kalau Bapak Ibu bingung, coret-coret dulu ya. Ini nggak dipilih, ini nggak dipilih gitu. Tinggal yang E, biar nggak bingung. Ini kan kata-katanya tidak cocok, tidak mendapat. Iya, tidak cocok, tidak mendapat. Nah, itu. Harusnya Dani mendapat, bisa karena sekretarisnya udah terisi, berarti bisa jadi dia jadi kepala, gitu.
Oke. 13. Kesimpulan lagi. Banjir, keluarga saya. Jika tidak ada banjir. Nah, ini ya. Jika tidak ada banjir, keluarga saya berwisata ke kebun binatang. Itu kalimat pertama. Jika gelombang laut tidak tinggi, keluarga saya berwisata ke pantai. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiganya, saat ini keluarga saya tidak berwisata ke kebun binatang dan tidak ke pantai. Dan lo ya, simpulannya apa? Saat ini keluarga saya Saat ini keluarga saya tidak sedang. Tidak itu tidak. Tidak sedang berwisata dan sedang ada banjir. Yang A nggak mungkin. Yang B ya. Mari lihat. Saat ini banjir laut. Saat ini sedang ada banjir dan gelombang laut tinggi. Coba kita coret. Lebih senang, nggak ada ya? Lebih senang nggak ada. Tidak sedang. Tidak boleh. Saat ini tidak sedang. Tidak sedang. Kita coret. Lalu yang D, saat ini sedang banjir. B berarti. B, Bu. Menurut saya B. B berarti. Kan kata Nah, kuncinya kalau yang tidak E, bentar, saya suaranya coret-coret. tampil, Bu. Nah ini ya, tempat bukan tempat yang menyenangkan, ini nggak ada hubungannya. ya. Jadi antara B atau D, ayo. B. B. Bukan ada kuncinya tidak berwisata ke kebun binatang dan tidak B. Ya, karena kata kuncinya tidak ke kebun binatang dan tidak ke pantai, berarti sedang ada banjir atau gelombang laut tinggi. tinggi, benar. Kalau saya lebih suka mencoret-coret yang tidak perlu gitu ya, karena pilihannya bisa mengkerucut, tinggal memilih B atau D, jadi tinggal 2 opsi gitu Bu. Ini oh salah, ini salah, ini salah gitu. Ini sudah 14 tadi. Apa-apa diulang, Bu, biar lebih. Ini banyak yang sama. Ini meaningful teori. Pembelajaran bermakna berarti dia harus belajar dari benda konkret dulu. Ya, namanya benda konkret berarti membelajarkan matematika menggunakan benda-benda di sekitar yang kita bawa sebagai modelnya. Ya, ini meaningful theory, sama seperti tadi yang saya jelaskan, tahapannya yaitu apa Bapak Ibu? Ekonik, Ya, tahapan enaktif, Simbolis. ikonik, dan Simbolis. Ya, enaktif itu adalah benda konkret, ikonik adalah gambar, simbolik adalah simbol atau rumusan angka. Oke. Nah, ini sudah ya. Kompetensi pedagogik tadi menyusun perencanaan pembelajaran dan juga membuat peta konsep materi esensial. Ini adalah kompetensi. Apa tadi Bapak Ibu, macam-macam kompetensi guru? Ada kompetensi? pedagogik, profesional, sosial. Iya. Kepribadian. Profesional, Iya. pedagogik, sosial, Kepribadian. ya, kepribadian. Atau interpersonal pribadi ya. Nah, ini nomor 16. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penugasan kompetensi prasyarat peserta didik. Yang mana? Melatih siswa mengerjakan soal, mengidentifikasi siswa yang mampu berbahasa Inggris,
Atau C, melakukan pretest? Lalu D, post test, melakukan ulangan. Mana nih? Pretest ya, C melakukan Pretest C. Karena prasyarat. si prasyarat. Nah, pretest kata dulu. kuncinya prasyarat berarti di depan, berarti pretest ya. Pretest, ya. Ya, paham berarti ya Bapak Ibu ya, kalau pretest itu di depan. Pinteran sekarang dikit. Alhamdulillah. Kalau ini Bapak Ibu yang B juga mengidentifikasi yang mampu bahasa Inggris. Apa bedanya dengan pretest? Ini kan juga mengidentifikasi itu kan di depan juga Bapak Ibu. Gimana? Tapi kita kan ngelihat prasyaratnya itu kata-katanya. Jadi pretest. Kan Nah, kalau yang B ini identifikasinya benar. Yang salah itu yang kurang tepat ininya loh Bapak Ibu. Inggrisnya nggak ada kata bahasa Inggrisnya ya. Kalau ini kan berbunyi mapel khusus apa gitu, sedangkan di soal hanya prasyarat saja ya. Kalau di sini diganti mengidentifikasi kemampuan intelektual siswa, nah itu bisa Bapak Ibu, benar juga ya. Tapi kalau ini mampu berbahasa Inggris katanya, khusus ya. Jadi kita pilih yang pretest. Oke, 17. Indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan apa? SK, KD, materi, strategi, metode. Ayo, apa? KD ya. juga materi indikator. SK. Sebentar. Standar kompetensi. A. KD. B. Indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan metode pembelajaran indikator. RPP itu indikatornya itu dikembangkan berdasarkan apanya? Diturunkan dari apa Bapak Ibu? KD ya. Nah, benar, KD. Kalau materi itu di bawahnya indikator, strategi juga di bawah indikator, apalagi metode. Jadi yang di atasnya indikator adalah KD ya. KD ya. Urutannya Bapak Ibu, SK, KD, indikator. Ya. Jadi indikator itu dikembangkan berdasarkan KD. Ya, SK, KD. Urutannya gitu. KD indikator. Indikator. SK, KD, indikator. Dikasih keterangan Bu nanti kalau belajar biar ingat Indikator. urutannya. SK, Indikator RPP. Indikator. SK, KD. Bu Dewi ini ada videonya nggak nanti? ada Bu. Ya. Sekarang ada Bu Susi. Kalau saya sendiri nggak bisa soalnya. Iya, Ini terima masih nggak bisa kasih. merekam. Biar emak-emak Bapak belajar lagi setelah ini. Iya, benar Bu. Ada indikator, kemudian ada SK, KD. indikator apa? Tujuan ya. Misalnya RPP, SK, Tujuan KD. pembelajaran. KD. SK, KD. Tujuan pembelajaran, kemudian setelah tujuan pembelajaran apa? Materi. Metode Rangka. Materi dulu ya. Materi. Strategi. Lalu metode. Baru langkah-langkah ya. Langkah-langkah pembelajaran. Setelah itu terakhir penilaian ada di langkah-langkah itu ya. Penilaian terakhir ya, penilaian. Ya, penilaian terakhir. Oke, itu urutannya. Jadi kalau misalnya ditanya tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan indikator. Di atasnya berarti ya. Materi dikembangkan berdasarkan Tujuan pembelajaran. atau indikatornya gitu. Jadi ambil yang di atasnya. Kalau dikembangkan turun. Turun. Di atasnya. Kalau dikembangkan itu kan di atasnya jawabannya Bapak Ibu.
Indikator dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. SK dikembangkan menjadi KD, KD dikembangkan menjadi indikator, gitu kan maksudnya ya? Iya, benar. Dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Diturunkan di bawahnya ya. Iya. Ini kan dikembangkan dari atau berdasarkan. Ini kan ada kata ya Bapak Ibu nih, berdasarkan atau dari apa. Nah, itu berarti di atasnya. Tapi kalau ada ini, ada kata menjadi apa, dikembangkan menjadi apa gitu ya. Indikator dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan indikator. Itu tergantung kata-kata di akhirnya dia mau apa. Oh, kalau berdasarkan berarti di atasnya. Di atasnya, lalu kalau dikembangkan berarti di bawahnya. Dikembangkan menjadi di bawahnya. Ya. Maaf Ibu ya. Sekarang kan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Bu. Iya, benar. Kayaknya untuk RPP di sini ganti modul ajar deh, Bu. Iya, benar. Tapi kalau ujian Bapak Ibu di UTBK ataupun di UP itu soal-soal dikti kadang menyisipkan masih RPP gitu, Bu. Oh, gitu ya. Ya udah tambahan aja ini mah. Waktu saya soal UP tahun berapa? Tahun kemarin itu kita juga ada kisi-kisi di situ, Bapak Ibu. Kita sudah pakai IKM ya. Tapi soal-soal itu ada yang masih K13 gitu. Jadi ada beberapa soal yang disisipkan. Memang tidak harus dipelajari semua karena kita sudah pakai IKM, Bu, misalnya gitu. Iya, tapi pengetahuan itu di UP itu kadang ada soal yang muncul untuk pengetahuan yang sebelumnya gitu, Bu. Iya, Ibu, baik. Ya. Memang saat ini bukan RPP tapi modul ajar. Katanya kita nanti soalnya ada uraian ya, Bu? Nggak ada, Ibu. Pilihan ganda semua. Nah, maksud saya kalau RPP ini tidak keluar, yang penting Bapak Ibu sudah tahu alur penyelesaian kalimatnya, dikembangkan berdasarkan, dikembangkan menjadi gitu ya. ATP, alur pembelajaran dikembangkan berdasarkan, nah itu ada di atasnya. Ini kan juga meskipun nanti yang keluar bukan RPP, tapi kalimatnya modul ajar gitu maksud saya ya Bapak Ibu. Bisa dimanfaatkan kata kuncinya gitu. Iya, paham. Iya. Bu Dewi, maaf. Ya, maaf. Ibu, Bu Dewi. kemarin bukannya yang kata Pak Ilmi kita ada uraian itu apa ya, Bu? Yang uraian itu di sebelum UTBK apa ya Bu Susi? Yang di PMM itu? Kata Pak Ilmi kita katanya nggak pilihan ganda semua, kita ada uraian. Kemarin siapa yang ngomong ya? Pas orientasi bilang kita ada soal uraian. PPKG Bu. Itu mah yang di tes itu kan yang di TMM, Bu. PPKG. Di Ukin ya, kata Pak Ilmi ya Oh, kemarin ya. di Ukin ya. Bu Dewi, maaf Bu Dewi. Kenapa Bu? Waktu orientasi kemarin saya itu dapat penjelasan kalau 15 itu SJT, 35 soal PCK, dan yang 10 uraian gitu, Bu. Nah, itu dia iya. Itu nanti di ujian apanya, Bu? Itu nanti di UTBK. Waktu orientasi kemarin, Bu, dapat penjelasan begitu. Oh, di orientasi sudah ada kisi-kisi yang pasti untuk uraian itu ya? Ya, untuk kisi-kisinya sih kita belum dapat, Bu. kisi-kisinya sih belum juga. Oh iya Ibu, iya benar. Jadi kalau kita mempelajari hal-hal seperti ini, kadang kisi-kisi itu bisa berubah gitu ya. Tapi kalau sudah ada gambaran akan ada uraian, ya berarti PCK dan gabungan dengan SJT gitu ya. Maksudnya Bu Dewi nggak ada contoh soal untuk uraiannya ya gitu. Iya, uraiannya berapa Bu? 10, Bu.
Uraiannya 10. Kalau sebelum-sebelumnya ya sebelum piloting itu di UP PPG ini kan tidak ada soal Tidak ada uraian uraian, karena berbasis iya. komputer semua gitu kan Bu. Halo Ibu. Iya. Iya. Ya, Makanya tapi kata Pak Ilmi kemarin memang untuk tahun ini kita ada uraian ya Bu ya. Kemarin juga Pak Ilmi bilang gitu ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Iya. Jadi tidak sama seperti kemarin pilihan ganda semua sebanyak 120. Kalau tahun ini kita juga ada uraian. Ya Bu ya, kemarin Pak Ilmi ngomong gitu ya Bu ya. Iya. Oh iya, berarti ada perubahan gitu ya Bu. Maksud saya kalau Ibu ada contoh-contoh soal uraiannya kan lebih kita bisa lebih memahami gitu apa sih Oh iya gitu. Ibu, nanti Iya. saya siapkan. Mohon maaf Bu Dewi, yang uraian itu ada soal studi kasus itu belum dibahas. Oh, studi kasus. Iya, Ya, kalau betul, tapi kalau- bentuknya langsung diketik di situ, di soal Oh, iya. soalnya ada tempatnya gitu. Berarti itu pas kita buat video pembelajaran ya Bu ya. Jadi kalau di UP kemarin itu berarti soal uraian di UKIN itu masuk di UP Masuk ke- sekarang Bu iya. berarti. Gitu. Berarti yang tadi kasus itu loh Bu Dewi. Tadi kasus Iya, yang studi kasus studi kasus saat UKIN itu sekarang dimasukkan pada uji kompetensi UPPPG berarti ya Bu Susi. Iya. Itu contohnya gimana Bu? Iya, nanti di Oh berarti kita materinya belum sampai situ ya Bu Susi ya? Iya, Belum. Oh iya maaf. Ya, Maaf ya Bu ya. Iya, sebaiknya nanti ada soal studi kasus memang Ibu. Jadi Oke siap. ya. Jadi Jadi- kita masukkan di uraian gitu. Tapi ada saya contoh-contoh soal studi kasus yang nanti akan Ibu gunakan untuk soal uraian di UTBK. Hanya beda tempat saja Ibu. Iya siap Ibu. Makasih Bu Dewi. Bu Susi. Ya, sama-sama. Memang sebaiknya ya Bu Dewi ya, sebaiknya kita karena sekarang ini piloting, misalnya percobaan kita kan belum tahu nih bagaimana bentuk soal yang akan nanti akan kita temukan nanti pada saat ujian. Jadi Karena ini baru awal ya Bu ya pilotingnya ya. baru awal. Hanya saja kalau dari bentuk soalnya SJT dan PCK sudah dari tahun kemarin sudah ada gitu Bu. Nanti kita Ya coba berarti bersama. hanya ada tambahan studi kasus yang awalnya di UKIN itu sekarang dimasukkan menjadi uraian pada Uraian. UTBK. Soalnya sama studi kasus tapi Oh gitu. Iya. Tapi dimasukkan ke dalam UTBK ya Bu ya. Iya. Oh gitu. Iya. Siap. Kalau angkatan Ya kemarin sebelum Ibu ini studi kasus itu dimasukkan pada UKIN tapi menulis pada seperti di PMM Bu. Jadi kalau ini berarti pada Ibu UKIN-nya dikeluarin tanpa ada studi kasus Iya. dan ke UTBK gitu. Ya, kita UKIN-nya cuma buat video pembelajaran doang ya Bu, Ya 2. benar. Jadi dikurangi Bu. UKIN dikurangi tapi UTBK-nya ditambah. Iya, makasih infonya Bu Dewi, Bu Susi. Ya. Oke, kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya kita belajar studi kasus ya. Ya Bu. Sekarang lanjut Bu. Ya, Bu. Oke, istilah saya studi kasus sekarang jadi uraian ya. Pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu. Subjektif apa Bapak Ibu? Kita tandai dulu subjektif. Subjektif Adanya ya. berdasarkan apa? Real Bu, ada subjeknya gitu, ada orangnya. Orangnya. Tergantung apa? Tergantung pada individu ya. Nah ini ada dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan oleh siapa? Tokoh nih Bapak Ibu. Ada tokoh teorinya. Ini behavior ini ya, bukan E ya. Behavioris, kognitivis.
Atau kognitivist behavior, atau D konstruktivisme, atau D behavioris kognitif. Bagaimana? Yang C kali itu ya. Ini Bapak Ibu, kita kata kuncinya ini pengalaman sehari-hari. Ayo. Konstruktivisme. Yang lain? Dibangun. Bapak Ibu, ada kata lagi yang perlu kita garisi sebagai kata kunci, dibangun. Membangun kembali, merangkai kembali, itu adalah ciri-ciri konstruktivisme. Dibangun, membangun kembali, merangkai, kemudian menyusun kembali, ada pengalaman, ya. Itu konstruktivisme, mengkonstruksi. Ibu ingat-ingat kalau konstruktivisme itu mengkonstruksi bangunan gitu loh Bapak Ibu, membuat kembali gitu ya. Konstruksi. Dewi, ditulis dong keterangannya biar lebih ingat. Oh ya, oke. Kalau kognitif kemarin apa? Intelektual ya. Intelektual. Kemudian behavior berdasarkan Stimulus respon. Stimulus respon. Stimulus respon. Lalu kalau kognitif behavior ini gabungan intelektual dan juga respon. Nah, ini dibalik hanya behavior kognitif gitu ya, gabungan. C dan E ini sama gabungan. Kalau konstruktivisme adalah membangun kembali pengetahuan yang baru. Oke, 19. Dalam kaitannya dengan upaya motivasi belajar agar proses pembelajarannya efektif, guru perlu mengacu pada apa? Metode, pendekatan, strategi, gaya, atau kemampuan? Mana Bapak Ibu? Strategi ya. Strategi ya. Efektif dan motivasi kata kuncinya. Apa? Strategi ya. Pendekatan, metode, belajar. Strategi ya. Jadi urutannya itu Bapak Ibu dalam menentukan seperti ini pendekatan atau strategi gitu ya. Yang lebih luas itu pendekatan dulu. Di bawahnya pendekatan ada metode, lalu ada strategi. Itu pendekatan, metode, strategi, lalu model. Di bawah sini, di bawahnya pendekatan itu ada model pembelajaran, lalu ada metode, lalu terakhir strategi. Jadi yang paling dekat dengan siswa itu adalah strategi, karena ini berkaitan dengan proses pembelajaran. Berarti harus mengacu pada strategi. Yang lebih luas itu pendekatan. Jadi pendekatan itu mengandung beberapa model. Model itu terdiri dari metode dan juga strategi di dalamnya. Yang lebih luas itu pendekatan. Sebentar Bapak Ibu. Ini suara saya karena di sini rame ada hajatan. 17-an ya, Bu. Ya, tapi suara saya gimana? Bukan hajat. Jelas, Bu, biasa aja. Jelas, Bu. Nomor 20 Bapak Ibu, silakan yang mau baca. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor di bawah ini. A. Indeks siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, F. Indeks siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung.
Standar. Ya, yang mana Bapak Ibu? Bu, SKM. Intek itu apa tadi tuh? Intek siswa. Intek itu apa Bapak Ibu? Kemampuan awal. B, Bu, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ya. Tingkat kesulitan, sarana pendukung, bakat dan minat. SKM loh ya. Iya, Bu. Tingkat kesulitan. Ada semua di E. Yang ada semua di E, benar. Tingkat kesulitan. Oh ya, oke. Jadi Bapak Ibu, SKM itu nggak bisa ditentukan hanya satu unsur, tapi harus ada beberapa unsur pendukung, yaitu intek siswa, tingkat kesulitan, dan juga sarana pendukung. Jadi gabungan dari ketiganya, bukan satu persatu. Kemampuan awal. Cara menentukan standar ketuntasan minimal atau SKMB. 21, Ibu, silakan. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. KD, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, D. Sumber belajar. Memudahkan materi. Memudahkan ini Bapak Ibu. Indikator. Indikator ya. Indikator ya. Untuk memudahkan dan menentukan materi pembelajaran. Memudahkan menetapkan materi pembelajaran. Tadi apa ya? Tujuan pembelajaran. Kayak metode ya. Metode. Materi pembelajaran. Indikator, Bu. Memudahkan. Indikator ya. Indikator Ibu, kan di atasnya ya. Iya. Iya. Di atasnya materi itu. Coba kita lihat tadi urutannya mana Bapak Ibu, nomor berapa tadi? Nah, ini ya. Tadi indikator. Indikator dan tujuan ini kan serumus ya. Iya. Sama, jadi materi itu didasarkan pada indikatornya. Oh, tujuan pembelajaran tadi? Oh, tujuan pembelajaran kan hanya menambahkan ABCD, Bu. Audience, behavior, apalagi condition, degree, ya. Ya, ya. Rumusan tujuan pembelajaran itu harus ada ABCD, ya. Apa audience, kemudian behavior, lalu condition, dan degree. Sabar. Dulu. Agak ke bawah sedikit Bu Dewi. Ya, gini ya. Ke bawah, ke atas ke anu. ke atas. Yang nomor ya. Nah, sudah. Stop. Ini kalau tujuan pembelajaran masih dipakai pada kurikulum IKM ini kan harus menggunakan kalimat itu kan Bapak Ibu, siswa mampu gitu kan? Iya. Siswa mampu menceritakan misalnya. Menceritakan pengalaman dengan benar. Ya. Di sini setelah guru membaca cerita, siswa mampu menceritakan pengalaman dengan benar. Ini apanya Bapak Ibu? Setelah guru membaca cerita, ini apanya? Tujuan. Termasuk apanya? Bukan. Dari ABCD ini, dia termasuk apa? Condition ya. Conditionnya, C-nya. Kemudian siswa adalah audiensnya. Audiensnya. Lalu mampu menceritakan pengalaman, ini adalah apanya? Behaviornya, benar. Behaviornya.
Lalu dengan benar adalah degree-nya, ukurannya. Itu yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran mengandung unsur A, B, C, D. Siapa tahu keluar, kalau nggak keluar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya keluar di soal itu kan ibu sudah tahu gitu kan ya. Ya, Bu. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ayo, jenis pembelajaran apa saja? Jenis-jenis Fakta, konsep, prinsip, sikap. Ada sikap. Ini ada aksioma. Semua ada prinsip, fakta, konsep, prinsip. Nah, ini nggak ada prinsip Bapak Ibu. Yang D nggak ada prinsip. Iya. Nggak ada ya, nggak ada prinsip ini. Yang E juga nggak ada prinsip. Aksioma itu apa, Bu? Aksioma. Aksioma itu apa, Bu? Sebentar. Coba Bapak Ibu dibantu. Ini saya cari pengertian secara ilmiah aksioma itu apa? Di googling aja. Beraksi. Ini seperti penerapan tingkah laku gitu Bu, praktek. Aksi ya, aksi. Coba Bapak Ibu di googling pengertian ilmiahnya Bu, aksioma, tapi pengertian ilmiah dari aksioma. Dianggap benar tapi tidak ada pembuktian. Kenapa Bu? Dianggap benar tapi tidak ada pembuktiannya. Tidak ada pembuktian. Tanpa pembuktian. Tanpa pembuktian ya. Jadi misalnya seperti ini praktek teori tapi tidak perlu dibuktikan gitu mungkin ya. Berarti teori saja. Jadi yang mana Bapak Ibu antara A, B, C? Ayo, yang D, E C ya, ada. Bu, ya. C bukan. C kali ya. Ya benar, ada prosedur Bapak Ibu. Ini ada Biasanya prosedurnya. kita di soal-soal itu menemukan dia termasuk prosedur, prinsip, atau konsep gitu ya. Ada prosedurnya. Ya. Kalau prosedur ini apa Bapak Ibu pengertiannya? Cara ya. Ada tahapan langkah-langkahnya ya, tahapan langkah-langkah ya. Iya. Jadi ada tahapannya, Tahapan langkah-langkahnya. atau langkah-langkah. Iya benar. Lanjut 23. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik, ayo. Bapak Ibu, hasil belajar, namanya hasil belajar harus mencakup apa tadi yang saya sebutkan di awal? Afektif, psikomotor. D. Yang mana? D. Kognitif, afektif, psikomotor. Afektif, psikomotor. Nah, kognitif, afektif, psikomotor mana? Kognitif, psikomotor. D. Kognitif, psikomotor. D. Agak. Ya, yang D. Ada yang bingung tentang ini? Jelaskan lagi Bu Dewi. Untuk pemberian hasil belajar yang baik, Kalau yang A salahnya di mana? Yang A. Kepribadian. Efektif loh, Bapak Ibu. Efektif. Efektif. Kalau yang B, Psikomotor. benar Bapak afektif Ibu. sama efektif apa bedanya? Ini ya kepribadian ya. Harusnya afektif ya. Ya. Kognitif efektif ya. Kalau yang C salahnya di Afektif sampai 2. afektifnya double. Iya. Kalau yang E salahnya di Minat. Minat. Nggak ada. Oke, yang betul berarti D. Ini kan kata-katanya mirip ya Bapak Ibu ya, mirip nggak sih? Mirip. Ada beda-beda. Kalau jeli ada bedanya. Iya,
Kalau soalnya banyak nggak bisa beli, Bu. Bingung, puyeng. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama siswa, peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Ayo, refleksi Bapak Ibu. Untuk apa refleksi itu? Mengukur ketuntasan efektivitas, hal-hal yang belum dipahami, atau menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya, atau yang materi yang belum terbahas. Ngapain refleksi ini? Mengukur ketuntasan. Mengukur yang A Bu Dewi. Ketuntasan. Mengukur ketuntasan ini namanya penilaian. C ya Bu. Banyak yang belum dipahami. C Bu Dewi, C. Ya, yang benar adalah C. Yang belum dipahami. Jadi Bapak Ibu refleksi kan Bapak Ibu tahu. Anak-anak tadi yang nggak bisa di mana ini Bu, saya nggak ngerti. Nah itu namanya refleksi. Kita interaksi dengan siswa. Tapi kalau ketuntasan itu menggunakan alat penilaian Bapak Ibu. Misalnya menggunakan soal, menggunakan tes-tes yang lain, itu namanya mengukur ketuntasan ya. Tapi kalau refleksi ya ini yang C, belum tuntas ya, belum dipahami. Tanya jawab Bapak Ibu refleksi, anak-anak senang gitu kan, senang Bu Guru, itu kan namanya refleksi kan. Tidak senangnya kenapa? Oh tadi ada ini materi yang itu loh Bu, sulit misalnya. Itu refleksi Bapak Ibu ya. Oke, 25. Nah, kalau ini tentang undang-undang Bapak Ibu. Harus hafal kalau ini ya. Kemendiknas RI kan. Iya, tentang penilaian katanya. Penilaian ini Bapak Ibu yang nomor 20. Nomornya berapa Bu? Belum lihat dulu, ke bawah dulu, saya belum lihat. Oh. Nomor ya. 20 2007 ya. 20. Ya. Kalau ini memang harus pas ya Bapak Ibu kalau tentang undang-undang. Nggak bisa dikira-kira ya. Iya, nggak bisa dikira-kira. Nomor 20 ya. 26, Ibu Susi sangat sadar sekali dengan pengertian pembelajaran abad 21. Hal yang perlu dimiliki oleh peserta didik adalah kata kuncinya berpikir kritis, melihat masalah dan cara baru, kemudian menalarkan pada mata pelajaran. Upaya pembelajaran yang harus dilakukan Ibu Susi agar memiliki karakter berpikir kritis. Jadi si Bu gurunya harus apa gitu Bu? Peserta didik menyampaikan ide di sesi presentasi, sementara teman lainnya berdiskusi. Ibu Susi menampilkan 5 gambar benda. Ibu Susi membuat foto atau menyusun soal. B ya Bu. Mengerjakan soal tipe sulit. D enggak. D Bu. Menalarkan. Berpikir kritis Bapak Ibu harus menyampaikan ide. Menampilkan 5 gambar. Menyampaikan ide berarti yang A dong ya. A. Oh iya. Berpikir kritis. Menyampaikan ide. Saya berarti kalau berpikir kritis harus menyampaikan berarti yang A ya. Tadi dapat coba Bu, ditelaah lagi. Ini ya upaya pembelajaran yang harus dilakukan Bu Susi. Jadi yang dilakukan gurunya Bapak Ibu. Iya. Karakter berpikir kritis. Kalau Ibu pilih yang B, coba kita lihat. Bu Susi menampilkan 5 gambar. Sementara meminta peserta didik satu gambar dengan karakteristik tertentu disertai dengan alasan.
Berpikir kritis. Ini Bu, bukan di alasan logisnya Bapak Ibu. Ini cuma meminta peserta didik memilih dari gambar. Nah, ini belum kritis Bapak Ibu. Oh, belum. Bukan alasannya ya, Bu ya. Bukan. Cuma memilih berarti tidak kritis, cuma memilih doang. Memilih aja. Yang Kali dia. ini ide di sesi presentasi. Yang C, Bu. C. Karena dia Nah, dituangkan dalam yang D berpikir kritis memecahkan masalah menurut saya. Mana Bu? Bu Susi menyusun soal untuk mendorong anak supaya memecahkan masalah. Kalau memecahkan masalah kan anak didorong untuk berpikir kritis. Ini Bu Susi yang menyusun soal latihan Bapak Ibu. Ya. Sampai Bu. Apa yang dilakukan Bu Susi Soal kan latihan. Yang C, yang harus dilakukan Ibu C. Susi. Membuat kelompok supaya membuat poster. Kan siswanya berpikir kritis. Tuangkan dalam karya. Yang C, Bu. C, Membuat Bu. poster dari hasil pendapat orang lain kemudian dituangkan dalam hasil karya. Yang C, Bu. Ibu coba dilihat dari pilihan B, C, D, E. Ini semuanya Ibu Susi. Ibu gurunya Bu menampilkan 5 gambar, menyusun soal latihan, mengerjakan soal. Nah ini belum berpikir kritis kalau membuat soal-soal itu. Bu, A. Oh iya, Peserta didik menyampaikan ide di sesi presentasi. Ini loh Bapak Ibu, di depannya ada peserta didik. Iya. Ya, yang lain itu Ibu Susi semua, coba lihat. Berarti berpikir kritis ya, Bu. Ya. Yang melakukan Bu Susi, bukan peserta didiknya. Iya. Iya, memang ini upaya pembelajaran yang harus dilakukan Ibu Susi. Tapi di sini yang harus terpampang jelas itu aktivitas peserta didiknya, maksud saya Ibu. Jadi memang terkesan Bapak Ibu akan memilih B, C, tapi yang benar itu yang A. Peserta didiknya ya, Bu. Peserta didik menyampaikan ide di sesi presentasi, sementara teman yang lain mendiskusikan hal yang disampaikan. Bapak Ibu, berpikir kritis itu tidak selalu menyelesaikan masalah. Coba kita lihat kata kuncinya di sini. Ini loh, pembelajaran abad 21, kata kuncinya. Apa ciri-cirinya pembelajaran abad 21? Itu ada 4C Bapak Ibu. Apa 4C? 4C itu ada collaboration, critical, lalu apa namanya? Satu collaboration, critical, communication. Ya, 4C, collaboration, critical, communication. Ya, Maman. Satu lagi C-nya apa ya? Jadi harus mengandung ini. Kalau yang A ini ide presentasi, sementara teman yang lainnya berdiskusi. Ini loh Ibu, kata kuncinya di sini. Berdiskusi itu masuk kolaborasi dan juga berkomunikasi. Itu Bapak Ibu maksud saya. Jadi berpikir kritis di situ ini masuk abad 21, tapi jangan lupakan unsur yang lainnya, ada collaboration, critical, dan communication. Itu Bapak Ibu ya. Ini coba dilihat. Bapak Ibu fokusnya pada berpikir kritis saja tanpa melihat kata kunci yang lainnya. Sedangkan collaboration-nya nggak ada di sini. Yang B, mana ada kolaborasi? Nggak ada. Bu Susi hanya menyuruh satu anak menyampaikan. Bu, itu alasan logis, Bu. Alasan logis itu kritis, Bu. Gitu kan? Memecahkan masalah. Kreatif gitu satunya, Bu. Iya, yang satu juga di sini. Oh iya, kreatif ya di sini ya. Ada kreatif. Kreatif. Nah, itu ini harus menggabungkan abad 21-nya juga Bapak Ibu. Yang C ini coba.
Membuat kelompok, membuat poster kemudian dituangkan dalam karya. Membuat kelompok. Nah, ini belum nampak dia berdiskusi karena ini Ibu Susinya yang buat kelompok. Kemudian dituangkan dalam karya. Yang paling nampak itu yang A, Bapak Ibu. Menyampaikan ide. Di sesi presentasi, kemudian kolaborasi, teman yang lainnya berdiskusi. Communication. Ya, Bu. Kalau yang D ini menyusun soal latihan. Jika dulu. Ini belum nampak 4C-nya, Bapak Ibu. Sama seperti yang E, mengerjakan soal, entah sesulit apapun, itu belum nampak 4C-nya. Kalau mengerjakan soal. Gitu. Oke, Ibu-Ibu. Paham 4C ya? 4C. Pembelajaran abad 21 itu mengandung 4C itu. Udah collaboration, critical, communication, dan kreatif. Ya. Ya, oke, 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID mengakibatkan kehilangan proses pembelajaran yang utama bagi siswa. Karena itu memungkinkan peserta didik memiliki pengetahuan bahasa Inggris setara dengan kelas 7 atau 8. Hal ini tentu bisa membawa peserta didik mengikuti seleksi ujian masuk. Jika saudara mengajar kelas 9, hal yang saudara lakukan adalah apa? Meminta peserta didik untuk belajar bahasa Inggris. Bapak Ibu, yang kita harus lakukan apa kemarin? Hindari kata meminta. Meminta peserta didik, meminta bantuan orang lain. Ya, hindari itu. Baik, kita coret ya. Ya. Kita coret, meminta. Ayo, antara B, D, E. Ayo, yang mana? Yang B, Bu Dewi. B ya. Yang B. Melakukan pengujian diagnostik atau melakukan apresiasi sebelum pembelajaran dimulai. Hah? B. Berapa lah mangan? Atawa na mangan apa mahal? Ya, oke, yang B. Pengujian diagnostik. 28, kita sampai 30 ya Bapak Ibu ya. Kenapa tadi yang nomor 7 apa tadi? 5 Yang diagnostik Ibu. Ya, persepsi ya, ya. Dani dipromosikan untuk mendapat posisi baru. Oh, sudah nih ya. Di kementerian tadi. Oh iya, Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala bidang karena ada ATO ya. Ya tadi ada ATO-nya itu ya Bu ya? Ya, atau. Nah, ini sudah ya banjir. Ya, yang ini ya A. Nah, kalau ini belum. Bagian guru. Sudah ya? Ya nggak apa-apa. Sudah ya. Bentar. Berarti nah ini 31 belum Bapak Ibu. Pak Andi memperoleh berita bahwa dalam pendidikan abad 21 komunikasi adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Komunikasi ini berkenaan dengan berbagai penyampaian gagasan. Pak Andi memiliki cita-cita besar agar peserta didiknya dapat menguasai karakteristik komunikasi. Kegiatan apa yang diupayakan Pak Andi? Diajarkan untuk menentukan pernyataan benar dan salah. Ini membuat poster yang B atau yang C. Ini hasil pendapat beberapa orang. Andi soal latihan.
Antara A dan E, Bu Dewi. Ayo, yang mana? Komunikasi. Yang E, Bu Dewi. Kalau komunikasi ya, yang E menyampaikan pendapat. Iya, pendapat. Menyampaikan pendapat dalam sesi diskusi. Diskusi sementara. Karakteristik komunikasi. Kawan satu. Kalau komunikasi berarti kan Bu. Ibu nggak keliru yang E. Apa ya yang salah kalau E? Yuk. Ada yang keliru loh yang E. Itu satu kawan kelas mengikuti. Iya. Kawan satu kelas mengikuti. Oh iya, mengikuti. Iya. Jadi A. Masa pendapatnya di sini? Ini menentukan pernyataan ya, bukan berdiskusi. Saya berarti Bu. Kan kata kuncinya peserta didik, Bu. Kenapa, Bu? Yang apa 21? Ini Bapak Ibu, ini loh kata kuncinya, kegiatan apa? Saya, Bu. Yang B, Bu Dewi. Kenapa? B, yang B. Bu, kegiatannya membuat poster. Ini loh, Bapak Ibu. D. Menyusun soal latihan. Iya. Menyusun soal latihan itu bukan, Bu. Ini kan karakteristik. Dapat musik. Saya, Bu. Ya. Ini loh Bapak Ibu adalah hasil pendapat dari beberapa orang, kemudian dituangkan menjadi satu. Tugas kelompok ini beda ya formatnya dengan yang tadi. Ini karakteristik komunikasi. Kalau tadi itu 4C Bapak Ibu. Kalau 4C harus lengkap dengan kolaborasinya. Tapi kalau ini hanya komunikasi, karakteristik komunikasi. Jadi tugas kelompok, kemudian hasil pendapat, itu sudah cukup untuk memenuhi karakter komunikasi. Yang E sebenarnya sudah benar menyampaikan pendapat. Hanya di sini mengikuti apa yang disampaikan itu kurang tepat, Bapak Ibu. Kalau komunikasi itu harusnya menyampaikan ide per individu, bukan mengikuti ide temannya, gitu ya. Ini kedua. Saudara merupakan seorang guru bahasa Indonesia, akan mendapatkan tempat tugas di luar kota. Setelah mendapatkan tempat kerja baru, ternyata sarana dan prasarana kurang mendukung. Apa yang Anda lakukan? Meminta peserta didik. Ayo. Nggak boleh ya? Enggak. Mengatur waktu. Mengusulkan supaya menambah. Ayo. Yang mana yang profesional? Yang D. Donasi nggak boleh. Tetap melaksanakan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Kalau meminta kan nggak boleh ya. Kata kunci meminta itu tidak boleh. Meminta peserta didik nggak boleh, apalagi mengajukan donasi nggak boleh. Sama aja meminta. Ini Bapak Ibu mengusulkan ke instansi terkait supaya menambah sarana dan prasarana. Ini adalah langkah kedua setelah yang D. Jadi yang D dulu baru mengusulkan. Boleh kan kita mengusulkan itu ke lembaga atau ke pemerintah pusat itu boleh kan? Boleh. Boleh. Tapi yang pertama adalah tetap melaksanakan proses belajar. Memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya benar. Oke, 33 sampai 35 berarti kita. 33, jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Nah, Bapak Ibu uraian lagi. Kita baca perintahnya dulu. Hubungan pernyataan 1 dan 2. Ini seperti kesimpulan Bapak Ibu. Jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Pemerintah menaikkan upah minimum regional. Pernyataan 1 itu penyebab dan pernyataan 2 akibat.
Yang mana penyebabnya Bapak Ibu? Tentukan dulu penyebabnya. Penyebabnya Upah minimum pemerintah menaikkan upah minimum regional sehingga jumlah karyawan mengalami PHK meningkat. Penyebabnya upah. ya PHK. Ya benar. Jadi Disebabkan oleh upah minimum. penyebabnya itu adalah upah. Akibatnya adalah PHK. PHK. Ya, benar. Ini logika ya Bapak Ibu, nanti bisa beda-beda soalnya tergantung logika Bapak Ibu sendiri. Guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Orang tua membekali anaknya makan siang. Mana akibat, mana sebab? Orang tua membekali anaknya makan siang sehingga guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Betul. Yang nomor 2 itu penyebab, nomor 1 adalah akibat. Ayo lagi, terakhir Bapak Ibu. Penambangan liar terjadi di wilayah Indonesia. Rehabilitasi lingkungan menjadi program pemerintah. Mana akibat, mana sebab? Yang nomor 1. Itu sebab. Penyebab Sebab Satu sebab. Sebabnya itu penebangan liar sehingga pemerintah melakukan program prioritas pemerintahan. Ya benar. Jadi penyebabnya adalah nomor 1, akibatnya adalah nomor 2. Oke. Selesai Bapak Ibu 35? Ya. Dewi yang awal tadi saya itu ketinggalan. Nanti ada rekamannya Bu. Ya. Oh iya, makasih Bisa ya. di grup ya Bu Dewi ya. Kenapa Bu? Nanti di share di grup ya Bu ya. Oh iya, soalnya dikirim di grup. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu. Saya presentasinya saya tutup. terima kasih Bu Dewi. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu. Bu Susi. Bu Susi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk materinya pada malam hari ini. Ya, nanti kita ada jadwal lagi di Senin ya. Senin. Di hari Senin, malam Selasa. Karena kalau besok 2 hari istirahat. Iya, kalau besok itu saya buat Libur Bu, sekarang Bu. Besok lomba 17-an dulu. Iya, upacara dulu, lomba 17-an dulu. Besok libur dulu Bu Dewi, ada karnaval. Iya betul. Jadi nanti kita ketemu lagi Senin ya. Senin bersama Bu. Iya, libur dulu. Kita libur dulu. Ya, untuk malam Iya, hari iya, ini iya. kita cukupkan saja. Nanti Bapak Ibu semua di sini bisa mengulang-ulang kembali di YouTube-nya. Nanti saya kirim hasil dari recordnya. Ya. Oke, malam hari Oke, makasih Bu Dewi, Bu Susi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Nanti kita besok Terima upacara. kasih Bu Dewi. Upacara 17-an. Istirahat dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua lulus ya. Amin. Amin. Semoga kita semua dimudahkan ya Bu ya, dilancarkan. Dimudahkan. Amin. Iya. Nggih Bu. Izin tutup. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.